Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Sungguh berbahagia pada saat ini saya bisa kembali menyapa sahabat Petra semua, dimanapun sahabat Petra berada melalui embun pagi hari ini. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini tanggal 4 November 2025, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping. Adapun tema renungan hari ini adalah altar. Berdasarkan dari bacaan Zakaria pasal 7 ayat 1 sampai 14. Mari sebelum kita menerima dan merenungkan sabda Tuhan pada saat ini, kita siapkan hati dengan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas setiap kebaikan dan berkat-Mu. Bahkan anugerah yang kami rasakan pada saat ini, Engkau memberikan kami kehidupan. Dan saat ini kami akan mengawali hari kami dengan menerima sabda Tuhan. Kami memohon Roh Kudus berkarya menolong, sehingga kami mampu untuk mengerti, memahami, bahkan mampu melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga sabda Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang saat ini akan menyampaikan sabda Tuhan, dengan segala keterbatasannya, Tuhan yang menolong dan memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita diambil dari Zakaria pasal 7 ayat 1 sampai 14. Akan tetapi pada saat ini saya akan hanya membacakan satu ayat yang menjadi nats kita, yaitu ayatnya yang kelima. Bapak Ibu Saudara dapat membacanya secara keseluruhan, secara pribadi. Zakaria pasal 7 ayat 5 yang demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam, demikian. Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Demikian firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya, amin. Sahabat Petra yang terkasih, teks kita pada saat ini merupakan salah satu teks penting dalam kitab Zakaria yang menyoroti tentang ibadah yang benar dan ketaatan moral dibandingkan ritual keagamaan yang kosong. Peristiwa ini terjadi pada tahun keempat pemerintahan Darius. 2 tahun setelah pekerjaan pembangunan Bait Allah dimulai kembali. Pada saat itu, bangsa Israel yang kembali dari pembuangan sedang membangun kembali identitas rohani mereka. Mereka telah lama menjalankan puasa tahunan untuk memperingati kehancuran Yerusalem dan Bait Allah. Kini, karena Bait Allah hampir selesai dibangun, lalu muncul pertanyaan, apakah puasa itu masih perlu untuk dilanjutkan? Bangsa Israel pernah jatuh dalam jebakan yang sama. Mereka rajin berpuasa, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, melalui Nabi Zakaria, Tuhan menegur mereka bahwa ibadah sejati bukanlah ritual, melainkan ketaatan dan kasih yang nyata. Maka pertanyaan selanjutnya,
altar yang bagaimanakah yang hendak diwujudkan melalui teks kita saat ini? Namun sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu makna altar. Altar bahasa Ibraninya adalah misbah. Dalam konteks perjanjian lama adalah tempat di mana korban dipersembahkan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara manusia dengan Allah yang dipulihkan melalui darah korban, simbol penebusan dan pengampunan dosa. Maka bisa kita pahami altar ini sebagai sebuah ibadah atau perjumpaan antara manusia dengan Allah. Maka sahabat Petra yang terkasih, refleksi teologis yang mau kita ambil adalah altar sejati bukan sekedar tempat persembahan, tetapi hati yang terbakar oleh kasih dan ketaatan kepadanya. Maka saya merangkum ada 3 hal yang mau kita refleksikan. Yang pertama, sahabat Petra yang terkasih, altar bukan hanya tempat, akan tetapi sikap hati. Bangsa Israel datang ke rumah Tuhan, tetapi hati mereka tidak tertuju kepada Tuhan. Mereka berpikir bahwa asal datang ke altar, Tuhan pasti akan senang. Namun Tuhan menegur, bukan altarmu yang aku cari, tetapi hatimu. Demikian juga dalam hidup kita. Sering terjadi hal yang sama. Banyak orang datang ke gereja, melayani, memberikan persembahan, akan tetapi hati mereka tidak tertuju kepada Tuhan. Altar mereka hanya sekedar tempat, bukan tentang perjumpaan mereka dengan Tuhan. Itu yang pertama. Oleh karena itu, altar bukan hanya tentang tempat, akan tetapi sikap hati kita yang tertuju kepada Tuhan. Lalu yang kedua, altar atau ibadah yang benar ini melahirkan kasih dan keadilan. Ibadah yang benar akan menghasilkan kasih, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Jikalau hidup saya dan Bapak Ibu Saudara itu masih dipenuhi dengan kebencian serta ketidakadilan, bahkan ketika melihat orang susah dan terpuruk kita hanya berhenti menjadi penonton sejati, artinya altar kita adalah altar yang kosong. Altar kita belum mampu menghasilkan, melahirkan hidup yang penuh kasih dan keadilan. Lalu yang ketiga, ketika kita melihat 1 poin dan 2 poin yang sudah kita renungkan tadi, berarti bagaimana caranya supaya kita tidak hanya sekedar melihat altar sebagai tempat, tetapi sebagai perjumpaan kita dengan Tuhan yang menghasilkan, melahirkan kehidupan yang penuh dengan kasih dan keadilan. Maka yang terakhir adalah yang perlu untuk kita lakukan, tidak mengeraskan hati kita. Supaya altar kita tidak menjadi altar yang kosong, maka jangan pernah kita mengeraskan hati. Tetapi kita mau membuka hati, melembutkan hati kita, mau mendengarkan suara Tuhan. Biarkan Tuhan berkarya dan mengubahkan hati kita menjadi pribadi yang lebih baik. Maka sahabat Petra yang terkasih, pada saat ini kita diingatkan, mari wujudkan altar yang sejati. Wujudkan ibadah yang sejati. Wujudkan perjumpaan kita dengan Tuhan. Tidak kosong, namun altar kita mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan yang mampu mengubahkan hati kita, hidup kita, untuk memiliki kasih dan hidup dalam keadilan. Jangan keraskan hati,
buka hati untuk kuasa Tuhan bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sabda Tuhan pada saat ini. Kiranya apa yang telah kami dengar dapat kami nyatakan. Kami dapat mewujudkan altar yang sejati, ibadah yang sejati, perjumpaan bersama Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami untuk kami hidup dalam kasih dan keadilan. Dan saat ini kami akan melanjutkan hari kami dengan segala pekerjaan, aktivitas, rencana-rencana kami dan apapun kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Damai sejahtera sukacita Tuhan senantiasa melimpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, tanggal 4 November 2025. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.